Udah ini? Udah. Oke, kita sekarang wawancara sama Yuda Keling. Yo. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini nih jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi yang ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Lu tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal Saya gua nggak tahu Nggak tahu, makanya. tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti Kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Lagi. Motivator finansial. Stand up Indo keuangan. Stand up Indo Keuangan. Iya. Gimana kondisi keuangan sekarang? Lo dalam keadaan Agak kurang baik, Cing. Kalau sekarang ini, Cing. Agak kurang baik karena melakukan beberapa kesalahan finansial. anjir, kemarin itu yang gue lihat yang masalah Goto ya. Nah, itu Yang harga gocap. itu mah udah kesalahan dari 3 tahun yang lalu, Cing. Iya, Itu iya. itu yang kesalahan yang sampai sekarang masih Halim. 9 bulan. Iya. itu kesalahan yang sampai sekarang masih menghantui, Cing. Karena uangnya tuh terlalu banyak di sana, kayak terlalu percaya diri, kayak perusahaan sebesar Goto tuh terlalu besar untuk jatuh deh. Ternyata di pasar modal nggak ada tuh istilah kayak gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang dulunya gede sekarang emang jadi hancur. Kayak misal perusahaannya Bapak Abu Rizal Bakri, Bumi. Bumi, ya. Bumi sempat harganya 8.000, sekarang gocap. Jadi tuh nggak ada tuh istilah terlalu besar untuk hancur, tuh nggak ada di pasar modal tuh. Iya. Tapi kan Gojek, Tokopedia, Mm-mm. dua-duanya tuh gede. Bener. Gabung bikin perusahaan baru. Ya, namanya merger jadi Goto. Secara perusahaan mereka emang merger. Secara perusahaan merger. Oh, Nah. jadi kalau kita punya saham Goto, berarti kita punya saham di Tokopedia dan Gojek. Betul. Cuma sebenarnya kalau secara kinerja perusahaan tuh udah lumayan membaik, Cing, karena udah banyak pengurangan cost. Seingat yang gue ingat ya, Cing, tahun 2023 tuh kerugian dia cuma 40 triliun. Anjir. Enggak, sebelumnya tuh sampai ratusan triliun, Cing. Oh, oke. Jadi udah berkurang banget karena 2020 waktu di IPO kan 2021 kalau nggak salah ya. Itu dia tuh banyak cost buat promotion. Itu sampai 60 triliunan lah. Sekarang buat promosinya cuma 13 triliun, jadi udah banyak yang di-cut-cutin lah. Jadi secara perusahaan sebenarnya udah mulai membaik, tapi emang secara harga saham tuh masih nggak diapresiasi lah. Harga pertama kali IPO dia berapa? 310 atau 313. Turun 1/6-nya berarti. Sempet ke 400. Lah, pas kapan tuh? IPO hari pertama naik, hari kedua naik, hari ketiga naik, hari keempat turun sampai sekarang. Berarti kalau ada orang yang beli dulu 400, 400? sekarang 50, dia rugi 1/8-nya. Kan udah tinggal 1/8 entah Iya, apanya. benar. Iya, udah rugi berapa? 80%-an berarti kan? Mungkin ya. Udah tinggi banget ruginya. Kalau dia emang nggak beli di banyak tempat ya, gitu. Nah, itu gue masih kurang ngerti deh masalahnya. Maksudnya gimana? Artinya nanti valuasi si perusahaannya itu turun juga? Sesuai dengan market cap-nya yang turun. Jadi market cap itu kan dihitung dari harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Kalau harganya 300, jumlahnya yang beredar 1.000 kan berarti berapa? 300.000. 300.000. Nah, kalau harganya jadi 50, jadi cuma 1.500, cuma 50.000.
50.000. 50.000. Iya, jadi market cap-nya yang berkurang. Tapi Kalau secara bisnis sih sebenarnya mereka nggak terlalu terdampak sama harga sahamnya berapapun. Oh. Kan yang terdampak sama harga saham kan bukan bisnisnya tapi investornya. Investornya. Iya. Iya. Tapi misal harga sahamnya bagus berarti investornya untung karena bisa jual di harga yang lebih tinggi dari yang dia beli. Atau kalau kinerja sahamnya bagus, kinerja perusahaannya bagus, investornya bisa dapat dividen. Yang gede, ya. Iya. Nah, cuma kalau kayak tadi tuh ruginya masih 40 triliun kalau nggak salah 40 triliun yang nggak ada dividen yang bisa dibagiin, harganya juga makin merosot gitu. Nih misal gini ya, ada perusahaan A. Betul. Belum IPO belum segala macam. Terus dinilai sama siapa tuh yang menilai? Namanya advisory kalau nggak salah. Iya. Iya. Oh, valuasi ini lo 100 juta Betul. perusahaan. Oh, gue pengen IPO nih. Iya. Apa tuh diambil dari yang 100 juta itu? Iya, dia dihitung projection-nya, asetnya ada berapa, pokoknya dihitung lah. Dihitung. Terus anggaplah ketemu angkanya berapa. Habis itu ya angka itu yang misal dari 500 juta, yang mau dari 100 juta nih? dari nilainya? 100 juta, Oke, yang mau di-offer ke publik berapa persennya? 50%. Ya udah berarti ya 50 jutanya dijual ke pasaran gitu. Oh, seharga satu sahamnya jadi berapa sampai akhirnya 50 ketemu juta. angkanya segitu. Kayaknya gitu ya. Iya. Oke kan berarti uang cashnya tinggal 50 juta nih. Kan uangnya nggak pernah keluar. Iya. Apa Kepemilikan dia cuma sisa 50%. kepemilikannya. Tapi nilainya tetap 100 juta. Nilainya tetap sama. Apalagi kalau misal sahamnya harga naik, nilainya bertambah. Enggak, gini ya. Kan berarti pada saat dia 50 juta, dia dapat uang cashnya 50 juta. Iya, uangnya kan buat operasional perusahaan. Kan jadi IPO itu kan narik dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis dia. Oke, berarti dia misalnya tadinya nilainya 100 juta, karena dia dapat 50 juta, dia dapat jadi 150. Enggak, dapatnya tetap 100, Cing. 100 ya? Karena kan yang di sini uangnya misal bentuknya aset. Asetnya kan nggak cash. Nggak dijual kan? Iya. Dia cuma punya yang tadinya punya 100% jadi 50%, tapi 50%-nya sekarang bentuknya duit. Beneran. Iya. Kalau ini mungkin tanah, gedung, dan lain-lain kan gitu. Ini kan yang dihitung sama projection bisnisnya juga, bukan cuma saat ininya doang gitu. Iya, kedepannya bagaimana. Nah, Benar. dengan 50 juta yang didapetin cash, mungkin dia bisa mengembangkan perusahaannya sekarang. Iya benar. Untuk ngedapetin keuntungan lebih dari Yang sekarang. Karena kalau modalnya makin banyak, ekspansi bisnisnya makin gede gitu. Iya. Daripada dia harus minjem duit 50 juta ke bank. Benar. Karena kalau ada bunganya. Ada bunganya dan ada jaminannya. Ada jaminannya juga. Iya. Hampir-hampir sama ya sebenarnya ya. Enggak, kalau dia jualan saham kan nggak ada jaminannya. Betul. Sih. Maksud gue, dia ngejual kepemilikan lah. Dia jual kepemilikan. Kalau rugi ya udah. Iya. Untung bagi hasil. Kalau bank, dia harus menyerahkan. Rugi atau untung tetap bayar. Tetap bayar. Gitu. Makanya enaknya kalau punya perusahaan gede gitu kayak gitu, Cing. Kalau gue gue butuh duit buat ngembangin bisnis gue dibanding gue minjem ke bank, ya udah gue IPO aja. Toh kita bagi hasil aja. Kalau emang untung bagi hasil, kalau rugi ya itu resiko investasi gitu. Cuma kenapa banyak yang gabung gitu? Karena kan kalau udah IPO perusahaannya disorot sama publik. Jadi ya emang harus pembukuannya harus benar dan lain-lain gitulah. Nah, kalau yang TikTok sama Tokopedia Apa? Itu apa tuh sekarang tuh kalau ini? Kenapa Katanya TikTok beli Tokopedia enggak? Dia beli Goto atau gimana sih? Enggak, gimana ya? Kalau TikTok itu diakuisisi sama Tokopedia. Oh, TikTok yang diakuisisi sama Tokopedia. Terbalik lah. Terbalik ya? Tokopedia banyak layoff kan? Iya, kemarin tuh. Tokopedia, enggak. Beban kan Gojek dan Tokopedia punya beban perusahaan masing-masing ya. Nah, si Tokopedianya sahamnya dibeli sama TikTok. Gitu. Jadi beban perusahaan yang harusnya ditanggung bersama di Goto ini ada sebagian ditanggung sama perusahaan si TikTok itu. Katanya makanya makanya secara cost si Gojeknya berkurang gitu. Untuk membiayai perusahaan itu karena udah ada si TikTok. Iya, karena kan udah dilepas kepemilikannya ke TikTok 70% kalau nggak salah ya. Iya. Banyak. Kemarin siapa yang datang ke sini bilang gara-gara itu Tokopedia banyak
PHK ya? Oh iya, apa ya, Tokopedia dari 2023 kayaknya emang udah mulai efisiensi lah. Iya. Efisiensi di marketingnya, karena emang beban beban pengeluarannya gede banget. Dan saat itu kan kalau nggak salah startup itu ngegaji orang tinggi semua. Banyak tuh kalau kemarin sama Sukraj pasti mungkin dia ngomong kalau orang yang udah di layoff sama Tokopedia atau Shopee, dia buat cari kerja di tempat lain dengan gaji yang sama berat, Cing. Oh. Karena di sini harganya emang overpriced nih, Cing, di sini saat itu. Si startup Startup gede itu ngegajinya tuh dulu ada talent bagus, ambil, tawarin gaji gede biar dia mau pindah gitu. Nah sekarang kalau mereka di layoff, bingung cari perusahaan yang bisa membayar dia setinggi si startup kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Oh iya. Itu emang waktu itu emang lagi kayak gitulah modelannya. Ya. Kemarin tuh gue ke sini ngobrol sama Ligi Winahananto. Balik Wina ya. Iya, mengenai finansial lah gitu ya. QM Financial ya, Oh iya, ini tapi dia nggak nyebut nama ininya. Coba bagaimana memanage keuangan. Yang pertama katanya kalau kita memanage keuangan, uangnya harus ada. Betul. Iya. Kalau nggak ada yang di manage, nggak ada uangnya, apa yang di manage? Kadang ada orang yang datang ke dia gara-gara gimana ya, penghasilan saya kecil gitu. Nah bukan ke situ katanya. Iya itu. Bukan ke financial planner. Bukan ke siapa ya. Jadi uang memang harus ada untuk memanage ya. Bener lah. Kalau nggak ada uang yang di manage tuh perutnya kayaknya. Iya, jangan makan dulu ya guys. Iya. Jangan lapar dulu itu. Itu sama mungkin kayak kalau lu nggak punya duit terus ngerasa mental lu bermasalah, habis itu ke psikolog. Enggak, cari duitnya dulu. Cari duitnya dulu ya. Cari duitnya dulu. Iya. Karena emang core-nya tuh masalahnya di uangnya kan. Iya, jadi kalau lo merasa kekurangan uang, ya lo cari tambahan kerja. Cari tambahan dulu. Bukan lo manage, orang uangnya segitu, lo mau manage apa juga gak bakal cukup, katanya gitu. Iya, cuma memang kalau memang ternyata nggak bisa banget buat meningkatin pemasukan, pasti kan yang dibilang tekan pengeluaran kan. Iya. Itu yang mungkin yang jadi, kalau emang udah ngusahain untuk naikin pemasukan nggak bisa-bisa, ya udah pengeluarannya yang ditekan semaksimal mungkin gitu, biar nggak susah terus. Iya. Gitu. Nah, lo ada di mana, posisi yang mana? Menekan pengeluaran atau memanage-nya nih? Sekarang sih alhamdulillahnya udah bisa manage lah. Maksudnya udah punya uang yang tahu pos-posnya kemana aja gitu. Pengeluarannya, bahkan gue bisa bilang sih dari 2020 sampai sekarang pengeluarannya tuh stabil, nggak naik nggak turun gitu. Emang udah dimaksimalin, bolehnya keluar sebulan segini doang gitu. Dalam kondisi apapun? Iya. Kecuali untuk yang darurat ya? Kecuali biasanya kalau lagi Lebaran sama Ramadan doang tuh. Secara ininya melonjak. Karena ya Lebaran ternyata kan makannya cuma tetap 2 kali ya. Cuma pengeluaran entah kenapa jadi lebih banyak gitu. Iya. Jadi cuma bulan Ramadan doang lah yang pengeluarannya tuh bertambah lah. Bulan-bulan normalnya ya bisa dibilang sama lah. Karena gue pos buat ngasih orang tua tuh segini, adik segini, bayar wifi segini, jajan gue juga segini. Jadi emang ya udah pasti segitu setiap bulannya. Nah tapi kan penghasilan nggak tetap gimana? Itu fungsinya kalau dibilang sama financial planner, pasti fungsinya si dana darurat. Jadi itu beda sama tabungan, dana darurat. Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau emang lagi ada kalau pemasukannya lagi lebih kecil, karena kan ada bulan-bulan yang pemasukannya lebih besar. Jadi ya saling kayak tambah aja. Gitu, iya. Jadi sebulan ini mau nggak mau harus cuma boleh segini gitu. Kalau emang pemasukannya lagi sedikit, ya berarti ambil tabungan gitu. Karena kan kalau ininya gua rasa kalau pengeluaran kita ditekan banget, kita nggak bisa menjalani kehidupan secara semestinya gitu. Ya. Biasa bisa nongkrong seminggu 3 kali. Karena itu nongkrong ternyata dibutuhin juga ya. Buat link atau apa. Jadi misal cuma seminggu sekali kan berarti ada hal-hal yang berkurang gitu. Nah lo yang lo tekan apa, Ling? Lo pernah nggak dalam posisi gaya hidup yang melebihi dari kemampuan? Waktu itu harusnya, Bang, gue ngirim sesuatu nih, Bang.
Jadi gue tuh waktu 2020 Cing nulis pengeluaran gue hari per hari. Itu gue tulis waktu itu 3 bulan lebih lah. Nah setiap 1 bulan gue review bagian mana yang paling bikin gue boncos. Oke, ada nih sekarang. Ada. Oke, ntar kita lihat ya. Bentar. Berarti emang harus sedetil itu ya. Buat di awal iya. Nggak bisa di awang-awang, gue harus ngurangin ini deh kayaknya deh. Benar, karena harus ngurangin itu, nggak harus dicatat ya, Ling ya. Karena uang itu kan bentuknya pasti, Cing. Sayangnya kita kadang ngurus sesuatu yang pasti itu dengan cara dikira-kira. Padahal kalau dikira-kira kan nggak tepat. Betul. Ya. Bentar nih lagi download tuh, Cing. Ke Bang Rahman ya? Iya. Nih gue Sih. Bahkan untuk ke benar-benar keuangan pribadi aja, kalau mau rapi ya memang harus Nah itu. dicatat ya. Rumah tangga juga harusnya demikian ya. Iya, buat gue kalau kalau rumah tangga gak tau lah, cara kan kadang ada orang yang nyari, kadang ada yang manage. Kalau pribadi kan emang cuma kita sendiri. Betul. Itu tuh waktu itu kebutuhannya karena pengen tahu berapa biaya hidup gue per bulan. Jadi gue coba catat aja setiap hari berapanya gitu. Karena biar bisa mastiin oke, 1 bulan ini maksimal segini gitu. Iya. Maksudnya kalau yang sendiri aja memang harus dicatat sedikit itu. Apalagi kalau udah rumah tangga berdua ya. Yang udah agak kompleks lah. Benar, ininya. ya. Berarti memang harus dicatat. Cuman permasalahannya kayaknya kalau sendiri kan kita punya keputusan sendiri. Nah kalau yang rumah tangga nih ngomongin uang sampai dicatat kayaknya lu perhitungan banget. Nah ada gitu-gitunya ya. Tapi katanya Bang Radit ngelakuin itu sama Anissa Diza. Ada satu video dia bareng Nopeng kalau nggak salah. Itu akhir bulan ada tabel pengeluarannya. Emang itu orang spesial ya. Emang orang anomali kalau Radit mah. Nggak bisa dijadiin contoh. Nggak bisa jadi contoh. Kalau Radit nggak bisa dijadiin contoh. Coba iya, gue waktu itu bener nyatet per hari tuh, Cing. Apa aja yang gue keluarin. Iya. Buat tahu biaya rata-ratanya. Kalau nanti kalau ke berumah tangga ya, atau lo berarti ini terus ngomong sama pasangannya, sekarang kita catat ya, lo ngeluarin apa aja sih? Pasti ada rasa. Oh iya, mungkin itu. Lo berarti perhitungan gitu ada itu ya? Ada gitu-gitunya juga mungkin ya. Kalau gue sih belum gue lakuin juga sih, tapi kayaknya kalau gue ngomong gitu udah kayak takut menyinggung istri gue dah. Beda takut banget gue boros nih gitu. Iya. Ya mungkin takut kita. Nah ini nih, Cing. Oke. Ini pengeluaran gue tanggal 7 September 2020 berarti nih. Apa tuh? Aduh nggak kelihatan lagi tulisannya. Coba. Aduh maaf. Dulu aja kali, baca di lu. Oh baca di gue ya? Iya. Kan gue ada handphonenya ya? Iya. Bener juga. Anjir, ayam asik. Nih, tanggal 7 September 2020. Makan ayam asik 29.000. Oke. Makan di Trans 38.000. Parkir di Trans 18.000, perjalanan 2.000 itu ngasih putaran balik. Putaran balik. Total sehari 87.000. Ini sehari loh. Makan minum udah di sini nih. Makan udah, malamnya ini segala macamnya nih. Kan gua waktu itu kalau di luar doang, kalau di rumah kan makan udah ngasih bulanin ke mama. Oh, oke. Jadi, ngerokok enggak lo? Nggak ngerokok. Oke. Atau lagi nih tanggal 12 September ke Giant 37.000, main badminton 58.000, makan di IKEA 51.000. Lo ke IKEA ngapain? Makan doang? Makan doang lah, Cing. Hah? Emang kan di IKEA mah kalau belanja mah mahal, Cing. Di IKEA mah lihat-lihat aja, Cing. Kita lihat, lihat foto, cari tukang kayu bikin kayak gini bisa nggak? Itu caranya, Cing. Iya, oke. Ke IKEA keluar biaya makan doang. Iya, 51.000. Oke. Nih, ada yang mahal, misal makan tuh sushi teh 590. Sama siapanya lo nggak tulis lo? Salah Dila pasti. Oh iya. Kalau gua tulis. Kan? Iya. Ya, ada pokoknya kayak gitu lah. Gue nulis ini per hari, Cing. Sampai akhirnya didapetin ternyata dalam sebulan lo. Ketahuan kan berapa? Nah, itu kan diwarna-warnain. Gue tinggal lihat mana warna yang paling banyak muncul. Ternyata yang warna paling banyak. Oke, sorry. Yang warna biru atas itu lo kategorikan kategori apa? Biru itu makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Ya makan kenyang doang. Bukan makan untuk gaya-gaya. Gaya, bukan gaya. Bukan. Itu warna ungu. Ngopi? Nongkrong di kafe, ngopi itu warna ungu. Ungu. Karena itu kan sebenarnya kalau mau makan nggak perlu sushi teh. Iya. Tapi pengen sesuatu yang beda. Betul. Itu makan gaya hidup lah. Berarti Iya, okay. warnanya ungu.
Biru makan untuk hidup. Pink? Pink itu perjalanan BCA Flash, beli bensin itu warna pink. Oke. Soalnya itu kalau pink pasti parkir dan perjalanan. Oke, ternyata lo yang paling banyak adalah... Tapi kan itu cuma 2.000 gitu, Cing. Iya. Oke, secara jumlah akumulasi, ternyata lo mengeluarkan yang paling Paling banyak ternyata makan yang gaya hidup. Itu yang warna ungu tuh. Walaupun secara nongolnya frekuensinya nggak terlalu banyak kan? Tapi kan ini cuma 1 minggu. 3, 4. Cuma 8 hari nih, Cing. 22 harinya kan nggak kelihatan. Itu kan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena ada tanggal 1 sampai 30-nya. Ternyata misal banyak banget nih yang warna ungu-ungu, berarti bulan depannya yang gua kurangin tuh makan-makan yang kayak gitu. Oh, perlu kedisiplinan juga ya? Iya. Karena kan emang targetnya waktu itu pengen, misal pas 1 bulan ketemu nih, ternyata gue buat bulan ini doang, buat kayak gini habis 20 juta ya. Kayak kalau habisnya 20 juta, gue terlalu berat deh buat, kalau memang pemasukannya lagi nggak sebanyak sekarang, yaudah bulan depan gue mulai kurangin. Bisa tuh misal jadi 18 juta. Pas udah dapet 3 bulan beruntun itu udah mulai budgeting, udah nggak nyatet per hari lagi, tapi ya udah buat semua pengeluaran gue maksimal 4 juta per bulan, yang sisanya apa-apa bensin dibedain gitu. Jadi udah di budgeting dari awal. Fungsi nyatet-nyatet itu untuk di awalnya lah, biar kita tahu. Kan kalau misalkan pengeluaran 10 juta, tiba-tiba jadi 5 juta. Kan aneh. Iya. Pasti nggak bisa menjalani hidup dengan baik kan gitu. Jadi perlu tahu dulu. Adjustment-nya iya. Dan secara nggak sadar, Cing, kalau kita tahu berapa uang yang kita keluarin, kita bakal jadi lebih irit tau, Cing. Karena kita tuh sering kali jajan, gue jajan lagi. Padahal mah sebelum-sebelumnya udah banyak jajan kan, cuma nggak sadar jajannya udah berapa. Nah kan kalau gue mencatat itu, gue sadar, oh kemarin gue udah habis 100.000, oh hari ini kurangin dikit deh gitu. Dengan setelah lo mencatat ini, lo bisa ngirit berapa persen? Setelah Seingat-ingat lo aja nih. Setelah dengan mencatat ini, gue jadi banyak beli pulpen, Cing. Jadi boros di pulpen. Enggak, kayaknya 25% ada, Cing. Karena gue mengurangi banget. Waktu itu tuh sempat ada masanya ya stand up comedian. Punya banyak job, banyak jajannya. Dan terlalu bergantung banget. Dan kalau lagi jobnya turunnya lambat, nahan-nahan. Nah sekarang tuh udah bisa, mau turunnya cepet atau turunnya lama, gue tetap bisa stabil gaya hidupnya gitu. Karena emang udah disiapin. Ya kalau 25%, kalau misalnya total 10 juta per bulan aja udah 2,5 juta. Iya, lumayan banget sih, lumayan banget. Gue jadi lebih aware apa yang mau gue jajanin sih. Dulu tuh beneran duit masuk beli apa, sekarang kan gue pengen jajan gue cuma segini, kalau gue langsung beliin segini, nanti di akhir bulan guanya nggak bisa nongkrong sebanyak sekarang gitu. Jadi emang lebih bisa nge-manage itunya lah, pembagiannya. Iya. Nah ini yang disebut adalah perhitungan, bukan pelit ya. Ini adalah perhitungan ya. Iya. Gue emang dengan sadar mau mengurangi keborosan gue. Oke. Karena hubungannya sama diri sendiri ya. Hubungannya sama diri sendiri karena gue nggak nyaman kalau gue nggak tahu duit gue kemana. Terus gue nggak nyaman kalau gue sering deg-degan tiap bulannya, Cing. Karena gaya hidup kan kalau udah naik, nggak susah banget turunin kan. Nah itu dengan kayak gini bisa menstabilkan gaya hidup lah. Jadi budgeting gue dari awal sampai sekarang, malah hitungannya sekarang lebih rendah dibanding tahun dulu. Karena kan dulu pakai mobil, bensinnya udah dihitung berapa per bulan. Sekarang kan udah nggak perlu beli bensin lagi gitu. Karena jadi listrik. Pakai listrik gitu. Murah banget, Cing. Mobil listrik murah banget, Cing. Gue 500.000 isi token bisa 1,5 bulan. Gokil. Mobilitas hari-hari pakai. Sama kayak mobilitas senormalnya gua. Parah, Cing. Sebelumnya bensin lo per sebulan berapa habis? 4 kali isi. Minimal banget 2,5 sampai 3 juta. Karena emang mobilnya waktu itu lumayan boros. Iya. Ya, 1:7. Sekarang listrik gokil, 500.000 per 1,5 bulan. Servis nggak pakai lagi ya? Kemarin ganti oli gitu-gituan? Kemarin gue kebetulan beli waktu lagi ada promo, jadi emang gratis biaya jasa, cuma biaya
spare part Spare partnya aja. Kemarin, Emang apaan yang diganti kalau mobil listrik? aduh kemarin apa ya? Kanvas rem. Ada gitunya lah, yang mungkin kayak gitu-gitu nggak nyampe 300.000 kemarin. Apa? Servis rutin gitu? Servis rutinnya nggak nyampe 300.000, kan servis rutin pertama. Oh. Belum banyak yang diganti emang. Oh, ya. Tapi lo udah merasakan hematnya ya? Hematnya udah, gue seneng sama hematnya, Cing. Karena lumayan banget bisa berkurang 2 juta per bulan, bulan. tuh. Iya, lumayan banget. Apalagi sekarang ganjil genap, gue nggak perlu bingung-bingung lagi. Dulu nyiapin duit 100.000. Buat nongkrong nunggu, Iya, nunggu betul. jam. Ya kan sering kayak gitu, kalau kita mau Iya, pulang ganjil genap adalah gue nongkrong dulu, beli kopi, Iya. makan 100.000 habis. 100.000. Sekarang udah bodo amat. Benar. Tapi kan lo ngeluarin duit lebih. Kasus lo sih emang pas Kasus lagi. gue harus keluar duit. Harus keluar duit. Iya, maksudnya kalau lagi nggak kecelakaan ya nggak bakal ganti juga sih, Cing. Iya. Karena kan kemarin kecelakaan. Iya, maksudnya kasus lo ini adalah pada saat lo memang harus beli mobil. Betul. Beli mobil, jadi ya pilihannya adalah listrik atau mobil biasa. Iya, kemarin pertimbangannya tuh nggak mau mobil yang secara bensinnya boros. Membebankan. Karena udah harga, gue inget banget pertama kali gue beli Super ya, Cing, 11.000. Sekarang 17.000. Iya. Super V-Power itu si Iya, Shell iya. itu gokil dong. Pertama turbo lah gitu Iya, ya. buset tuh. Sekarang naiknya udah parah ya, gitu. Iya. Diesel juga. Diesel. Kayak apa namanya tuh? Dex. Pertamina Dex. Pertamina Dex. Kayaknya yang paling mahal itu. Sekarang berapa? 18.000 ya? Iya, sekitaran Iya segitu kan, lah. kayak gokil banget kan. Waduh, makanya dengan mobil listrik, gue merasa berhemat banget lah. Berhemat. ya. Senang banget. Udah berapa bulan nih lo? Waduh, berapa bulan ya? 5 bulan dari Maret, 4 sampai 5 bulan lah mungkin. Anjir, udah bisa 10 juta. Udah 10 juta. 10 juta Iya. ini ya. Udah hemat banget gitu. Dan Harganya berapa sih, Ling? kalau yang gua beli itu 330 kalau nggak salah. Kan jadi mobil listrik itu banyak tergantung sama jarak baterainya, Cing. Iya. Yang gua beli itu yang jarak baterainya paling rendah, 310 kilo. Oke. Sekali charge tuh bisa 310 kilo, itu harganya setelah insentif dari pemerintah dan lain-lain, itu jadi cuma 330 juta. Oh. Ya, ada yang ya tergantung jenisnya juga kan, ada yang mobil listrik yang kayak Alphard aja kan ada yang listriknya kalau nggak salah. Bukan, Velfire ada yang listrik. Oh, ada ya? Ada itu juga. Si itu Fitra Eri punya, Cing, Velfire yang listrik kalau nggak salah. Dia itu ya pajaknya, Cing. Pajaknya juga kan. Pajak gua cuma berapa ya? 200.000 kalau nggak salah setahun. Yang kemarin jutaan. Iya. Parah. Murah banget. Dari sisi sananya sih, kalau emang pengen coba neken pengeluaran itu berkurang banget sih. Banget ya? Berkurang banget dari bensin dan Lo punya mobil di kesampingkan dulu keperluan muat berapa ini segala macam. Iya. Kalau memang lo sekarang lagi punya mobil listrik, mobil konvensional dan tidak ada isu dengan ukuran, iya, mendingan ganti ya. bener ganti. Dan kan sekarang mobil listrik yang gede juga ada. Yang kecil ada tuh, yang REV kan kecil banget. Iya. Itu cuma emang buat berdua doang kayaknya. Iya. Yang lebih gede kan emang ada tuh. Cuma emang makin gede makin mahal. Ya. Gitu. Cuman pasti akan lebih untung pada saat perjalanan makanya. Pasti lebih untung secara hemat di bensinnya. Bensin, hemat pajak. Hemat bensin, hemat pajak. Apalagi ya? Ganjil genap. Itu kan juga kalau nggak punya mobil listrik kan biasa kadang orang jadi punya 2 mobil kan. Iya benar. Sekarang kan cuma cukup 1 gitu. Apalagi ya? Iya, insentifnya banyak lah. Tanjakan, Ling. Apaan? Tenaga mah kenceng. Tenaga kenceng banget. instan Gua- banget. Zeng. Iya, nggak pakai gitu. Iya. Cepet banget. Cuma gue kan emang udah nggak mau Ngebut. kan emang dari dulu nggak ngebut. Masalahnya kan di ngantuknya, bukan di kencengnya. Di ngantuk. Oh, tapi itu, Cing, yang bikin ngantuk mungkin bisa awal-awal, Cing, karena nyetir kagak ada suara. Tenang Tenang ya. hening gitu. Ya. Patut dipertimbangkan. Kalau emang udah saatnya misal pengen ganti mobil, mending listrik aja. Kalau mobilnya masih dipakai, ya udah jangan ganti dulu, kan malah nambahin pengeluaran. Gitu. Iya. Kalau bukan karena tabrakan. Iya. Oke. Nah sekarang
Lo bikin show namanya uangnya kurang banyak. Padahal kayak kalau dari cerita lo, uang lo udah banyak nih. Oh, Ini lo ngomongin siapa nih uangnya kurang banyak? enggak, Cing. Ini tuh apa namanya? Perubahan perspektif gue tentang uang. Oke. Dulu gue kira semua masalah yang kita hadapin dalam hidup itu perkara uangnya kurang banyak. Oke. Kirain kalau kita punya duit, semua masalah kita kelar. Tapi ternyata uang itu emang selesain masalah. Tapi dia juga datengin masalah baru. Nah, yang gue mau ceritain tuh tentang itu. Masalah-masalah yang gue temuin setelah gue punya uang. Apa misalnya? Nolak minjemin duit ke temen tuh susah tau, Cing. Iya. Dulu gue nggak tahu itu ada, karena nggak ada yang minjemin. Iya, nggak ada yang minta pinjam ke lo. Iya, sekarang pas udah ada, oh ternyata tuh dulu gua ngira, Cing, kalau Cing boleh minjam duit nggak? Yang grogi gua doang. Iya. Ternyata dipinjemin sama groginya. Iya. Gua nggak tahu itu, jadi gua mau ceritain tentang itu. Terus buat bilang enggak tuh ternyata susah, apalagi dia datang dengan cerita sedih. Cing, anak gua besok mau bayar sekolah. Udah gimana, Cing, cara ngadepinnya? Apalagi ada lagi yang Ibu begitu, gua sakit. WA tuh tiba-tiba nge-WA foto. Emaknya lagi dirawat. Aduh, gimana kalau mungkin kaya dari kecil, dia udah ngalamin itu zaman dulu. Iya. Nah, gue kan baru punya uangnya belakangan ini. Ternyata susah banget ya buat bilang enggak ya. Karena pertama lu harus terlihat jahat karena nggak peduli sama cerita dia. Tapi emang sebenarnya nggak pengen peduli banget. Tapi kok dia ngomong kalau lewat WhatsApp bisa pura-pura nggak baca lah. Bener dong, pura-pura sorry. Lo contreng biru ya? Enggak, tapi kan bisa. Sorry ya, gue kelupaan bales. Sekarang kan ada yang kayak gitu tuh. Kita lihat, kita kira udah bales, ternyata belum. Kita bisa pakai alasan itu. Iya, nah, iya. orang yang datang ke rumah, Cing, mau bilang gimana? Dia udah di sini. Cing, minjem duit dong. Iya, WA aja biar gue lupa baca gitu. Ya, nah itu cerita-cerita kayak gitu yang mau diangkat sih. Soalnya gue baru, oh iya ternyata emang gue kira dulu orang yang gak minjemin duit itu murni karena jahat aja, Cing. Iya. Tapi ternyata kalau gue nih sekarang ada yang, yuk pinjem duit dong. Wah, pikiran gue udah panjang tuh, Cing. Wah, dia gajinya segini, kalau dia minjemnya segini, baru bisa baliknya segini gitu. Udah ada pertimbangan-pertimbangan itu. Itu gue menemukan banyak masalah baru lah gara-gara punya uang lah. Atau ini, ternyata, Cing, kan ada pepatah yang bilang semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin tinggi juga ujiannya. Anginnya ya, semakin kencang anginnya. Itu nyambung juga, semakin tinggi pendapatan lu, semakin besar juga uang yang mau dipinjam ke lu. Dulu orang minjem ke gue 100-200 ribu, Cing. Kok sekarang jadi belakangnya pakai juta ya? Dulu perasaan temen gue gak ada yang punya kebutuhan segitu deh. Sekarang kok jadi ada kebutuhan segitu dan bilangnya ke gue gitu. Seakan-akan berbanding lurus dengan pendapatan lo ya? Iya. Kebutuhan orang ya? Iya, kayak lah. Kenapa jadi tergantung pendapatan gue? Perasaan gue dulu waktu duit gue cuma segini, lu minjem 100 ribu dah. 200 ribu, kenapa sekarang? Yud, boleh gak Yud? 3 juta, ya. Dulu nggak ada loh. Dulu dia nggak mungkin minjem ke gue 3 juta. Sekarang kok jadi gitu. Iya. Apa lo nyari-nyari ini aja kebutuhan ya? Iya. Lo sering nggak di DM-in sama orang yang mau minjem uang? Kalau yang nggak kenal gue, ada yang DM nggak gue bales, Cing. Iya. Itu gue diemin aja bodo amat lah. Atau ada temen nggak yang ada, kalau temen sih ada. Bukan minjem duit, tapi untuk bayar utang. Nah, gue sedikit agak, nih orang gimana ya? Gali loh bang, tutup loh. Maksudnya gue udah nggak tahu kemana lagi nih, gue pengen nutup utang gue. Iya. Lah, pada saat yang bersamaan, lu membuka utang baru. Gimana kok jadi enak banget loh ya kan? Kayak lo nggak bisa bayar di sana, lo ngutang ke gue kayaknya bisa nih nggak dibayar nih gitu. Bener. Kayak masalah jadi selesai kan, masalah dia jadi masalah kita. Kau Cing Abdel kayak cukup baik dah gitu. Iya. Kok gini gue mau nutupin utang-utang gue nih ada segini. Iya. Ada nggak Del? Terus lu ntar bayar ke gue gimana? Belum tahu sih Del. Iya. Gimana ya kalau kayak begitu ya? Itu mau ceritain banyak tentang itulah. Sama ini, Cing, gue baru tahu ternyata kita punya sifat ini, Cing. Gue tuh waktu gue tahu orang yang ngutang sama gue ngutang juga ke orang lain, cemburu gue. Ih,
Kok lu, gua kira gue satu-satunya. Ternyata lu berkhianat sama gue. Ngutang juga lo ya. Iya gitu. Yang lo bikin konten ya? Iya, itu pengalaman-pengalaman gue yang baru gue dapetin belakangan ini gitu. Setelah punya uang ternyata emang nggak selesai masalah. Iya, Banyak iya. masalah baru yang muncul gitu. Ya, sebenarnya mungkin ya, bener uang kita kurang banyak juga. Sehingga Iya. hal-hal yang kayak gitu jadi kita pikirin. Nah, tapi Cing, yang gue cukup yakin, uangnya makin banyak, yang minjem, yang Iya. tadinya 3 juta, 30 juta, Cing. bener Naik juga, ya. itu. Bener juga, iya. Zaman iya. dulu inget banget gue, temen gue minjem pasti 250.000, Cing. Sekarang Top udah ada paling top udah top lah, 250.000 ya. 250.000 itu paling top. Sekarang minimal tuh, Yud, ada gak 2 juta dulu? Masa sih gue bilang gak ada kan gak enak, Cing. Iya. Kayak jahat. Jadi kan, ya Allah. Dan zaman dulu bisa, kalau nggak ada, kita kasih seikhlasnya. Iya. Benar. Misal minjam, anggaplah 1 juta. Kasih 100 atau 200 ribu, nggak apa-apa. Coba, Cing. Ada orang datang ke lu, meminjam 25 juta. Lu kasih 200 ribu, dipukul gak lu, Cing? Nggak bisa kan dikasih segitu juga. Iya. Kalau mau ikhlasin 2 juta, ya mana gua ikhlas. Iya, 2 juta gede. Iya, gitu. Iya, Pusing iya. banget ternyata ya gitu. Gua pikir, kalau gua segini udah pusing, buat orang-orang yang lebih kaya, Iya. kayak Juragan 99. Dia pusing juga kali ya. Ngutang ke dia nggak mungkin 2 juta tuh. Iya. Masa juragan 2 juta? Masa gue bilang 2 juta, dia bilang nggak ada, Iya. gitu. Iya ya. Itu tuh, gue mau ceritain perspektif baru gue tentang punya uang Punya lah. uang. Gitu. Iya, sesuatu yang belum pernah lo rasakan Sebelumnya gitu ya. Ternyata ada situasi yang seperti ini. Gue baru, gini tuh, gini. Walaupun uang banyak menyelesaikan masalah ya. Banyak, tapi uang juga datengin masalah baru. Datangin masalah baru. Iya. Oke, ini tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Ini bukan tur ya? Tadi awalnya niatnya tour, Cing. Terus gue nanya-nanya ke banyak orang, Hibzi. Gue nanya ke Bata sih. Katanya Hibzi tuh turnya banyak di banyak kota, cancel terus penontonnya nggak terlalu banyak. Gue dapet cerita juga David turnya nggak banyak menghasilkan. Terus gue mikir dengan kemampuan gue sekarang, dengan target pasar yang gue incar, kayaknya kalau gue datang tur, kemungkinan untuk untungnya kecil. Karena kayak gitu, udahlah gue mutusin mending di Jakarta aja lah, dibanding kalau tur capek doang tapi nggak dapet duitnya, gue nggak seneng itu. Oke. Jadi udahlah Jakarta aja. Karena kan kebutuhan gue bikin spesial tuh pengen orang tetap tahu kalau gue tuh stand up comedian, karena emang di sosmed gue kan jarang bahas stand up kan, gitu. Jadi dengan bikin satu doang tuh udah menyelesaikan si masalah itu, orang tetap tahu gue stand up. Oke. Tanpa harus tour. Di tanggal 3 Agustus. Sabtu 3 Agustus, sebulan lagi lah nih. Sebulan lagi di Titan Center Bintaro. Jam 19.30. 19.30. Oke. Nah, ada kelas-kelasnya, ada Cindo. Cindo 350. Temennya Cindo 250. Karyawan Cindo 200.000. Anjir. Enggak, ini kan kalau dilihat desainnya Chinese banget ya. Iya. Karena dari 2 show gue sebelumnya, mayoritas yang datang tuh Chinese. Jadi ya udah sekalian aja bikin posternya yang menyesuaikan sama si pasarnya, dan kebetulan kan kalau ngomongin uang nyambung juga kan gitu. Iya. Nah, dari lo show berapa kali berarti udah? Udah 3 kali. Udah ketiga ini. Oke, dari 2-nya ini itu penonton lo stand up atau penonton konten-konten finansial lo ternyata yang banyak? Nggak ada kayak penonton gue stand up, Cing. Nggak ada Penonton malah? finansial ya. Sebagian ya kalau dibilang nggak ada mungkin iya, ada paling 1-2% kali ya. Kan gue juga stand up comedian, bukan stand up comedian yang kayak papan atas banget yang punya die hard fans. Iya. Toh materi gue juga nggak, mungkin kalau Abdur dia dari dulu emang materinya politik. Iya. Jadi emang ada penikmatnya. Nah, materi gue kan dulu ngecengin diri sendiri. Iya. Yang bukan sesuatu yang spesifik kan, Iya, gitu. iya. Jadi emang penontonnya rata-rata orang-orang yang tahu gue dari dunia keuangan gitu. Oh, iya. Oke, lihat lagi coba. Di Titan di Bintaro ini di sebelah mana sih? Dekat pintu tol. Jadi kalau akses nggak terlalu susah ya? Ini jadi keluar tol Bintaro, putar balik udah nyampe Titan.
Oke, ya. Bentuknya juga udah teater gitu. Udah teater. Oke. Teater, itu deh. Itu pembelian tiketnya di showyuda.mpstore.co.id. Ini apa? Aplikasi? Aplikasi, jadi kalau belinya, ini aplikasi yang sering dipakai sama penjual, aku penjual sama warung Madura. Jadi ini aplikasi dari Madura, Cing. Dipakai di hampir seluruh warung Madura yang ada di Jawa lah. Apa tuh? Aplikasi apaan? Untuk Apa namanya? Misal manajemennya si Madura? Iya benar. Ada misalkan Warung Madura. beberapa warung Madura ada yang bisa dibeli online juga. Pencatatannya itu biasanya pakai aplikasi ini. Atau pembayaran warung Madura yang bisa pakai kris. Krisnya disediain sama si MP Store ini. Investor ini. Oke. Nah, gua kebetulan waktu dia IPO di bulan Februari, gua kerjasama. Oke. Waktu kemarin bikin acara ini, gua ngajuin mau gak kerjasama lagi di show gua. Terus ternyata dia lagi ada pengembangan aplikasinya ke arah jualan tiket digital. Oke. Ya kebetulan gue juga mau jualan tiket digital, jadi pakai aplikasi MP Store itu Harus download dulu nggak? nggak harus download. Jadi kalau kita klik linknya, Misalnya gue di sini ya, gue tulis aja showyuda.mpstore.co.id. showyuda.mpstore.co.id. Ini kalau buat teman-teman yang di rumah kalau males nulis, lu ke Instagram gue langsung klik link di bio-nya aja sama. Jadi Nggak bisa. nggak bisa, Cing. Masa sih, Cing? Agak deg-degan nih gue. Bentar. Showyuda. Iya, UDHA. Oh ya. Oh ya udah ya, oke. Oke. Jadi gini, dia tidak harus download aplikasi. Nggak harus download aplikasi, nggak harus daftar. Karena kan kadang ada beberapa aplikasi baru yang kalau kita mau beli harus daftar dulu kan. Harus punya akun. Harus punya akun. Nah kadang itu kan bikin sebel kan. Iya. Ini tuh cuma ya beli, klik, bayar gitu lah. Dan langsung ke tempat elonya nih, nggak bingung milih-milih Nggak lagi. bingung Karena milih-milih beberapa lagi. tempat tuh yang harus cari dulu. Harus mana cari ya. dulu. Pertama kan misal buka aplikasinya, buka websitenya, masukin nama show-nya, klik lagi. Jadi kan ada 3 step kan di awal aja nih langsung. Oke, ini langsung masuk ke sini. Memang cuma PR-nya kita harus ngetik sendiri. Cuma kalau lo ngomong ngetik sendiri, klik di tempatnya Yuda. Klik di bio Instagram, TikTok, atau Twitter. Di Twitter, oke. Tiga-tiganya ada. Iya. Lihat lagi, Yon. Openernya nih dua-duanya punya hubungan dengan dunia finansial. Enggak. Liguna ada. Pasti ada. Reza tuh anak stand up Depok yang gua rasa lagi bagus-bagusnya. Oke. Salah satu Sun Depok ke-8 dia penampil paling bagusnya. Oke. Padahal banyak seniornya itu dia paling bagus. Dia yang lagi rising star dari stand up Depok lah. Reza Pasaribu ini. Reza Pasaribu. Iya. Liguna Hananto, lo mengenalnya karena dia stand up comedian atau karena dia dunia finance? Jadi sebenarnya dari show gue yang pertama gue tuh pengen ngajak dia, Cing. Cuma gue kan dia orang finance dia orang finance. Dia juga stand up dan di finance kan dia lebih dulu dibanding gue jauh kan. Yeah. Gue pengen ngajak itu mah gue kayak masih ada sungkannya gitu. Ini gue acara pertama gue cukup oke gak ya buat ngajak gitu. Jadi masih ragu lah. Nah pas yang ketiga ini gue rasa setelah 2 show, kemarin penontonnya juga cukup oke, cukup banyak. Jadi kalaupun ngajak kayaknya udah pantes lah gitu. Dan begitu lo ngajak, responnya responnya oke. Maksudnya dia mengenal lo juga sebagai stand up yang punya concern di dunia keuangan. Karena beberapa kali sempat ketemu Balikwina juga. Kalau lagi ada acara keuangan, Balikwina ngisi, gue jadi pesertanya mungkin. Atau ketemu di satu acara yang sama gitu. Pernah juga di Bursa Efek, gue datang Balikwina yang stand up-nya gitu. Oh, iya. Gokil emang. Wina ternyata jobnya banyak buat stand up juga. Banyak, Cing. Iya. Apalagi digabung sama pinternya, Cing. Gue kan stand up tapi nggak pinter deh. Dia udah mah pinter keuangan, stand up-nya bisa juga. Banyak deh. Iya. Ini yang memanage adalah hiburin. Artinya Bata yang memanage semuanya. Benar. Cing, sebenarnya ini ada tambahan satu lagi, Cing. Apaan? Penampilnya cuma... buat surprise? Nggak surprise. Jadi tahun lalu dia datang nampil juga. Oke. Jadi selain stand up tuh ada yang nyanyi di tempat gue, Cing. Siapa? Namanya Bernadus Wijaya.
Bernardus Wijaya. Kenapa nggak masuk di sini? Ini belum yang diupdate posternya karena baru fix tuh semalam. Oke. Jadi dia itu CEO-nya Sukor Sekuritas. Oke. Suka nyanyi. Terus gua tahun lalu ngajakin mau gak ngisi di acara gue juga. Mau. Nah tahun ini ternyata bisa juga jadwalnya. Jadi Dibayar kalau lo, pinter lo, pinter lo ya, bener ya. Lo mau nyanyi kan ditonton orang. Lo kan selama ini kan nyanyi cuma karena kepengen doang. Beda lo vibes-nya lo, ditonton orang ngajak. tapi kan gua rekam, Cing. Jadi sebenarnya dia bayar dokumentasi aja. Enggak, dia support gue lah, support acara gue. Iya. Tapi Secara kantornya ngasih support. Tapi gue nyanyi ya gitu. Cing, tapi sejujurnya gue tuh bingung, Cing. Ini sempat jadi bahasan juga waktu itu sama Bang Lutfi, tau gak? Lutfi Kompas TV. Iya. Gue tuh bingung kenapa acara stand up nggak banyak yang dapat sponsor. Bahkan sekelas Komodo-nya Panji, itu nggak ada sponsor yang gedenya kan. Gue ngobrol-ngobrol banyak yang emang barter lah. Padahal acara musik itu kalau kita datang acara musik di panggungnya itu udah langsung brand-brand gede itu loh. Gue tuh nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Padahal stand up comedian itu kalau misal yang sponsorin bank apa, dia bisa nyelipin materi yang berkaitan sama produk dari bank tersebut. Jadi masuknya halus. Padahal kalau musisi nih, mau nih banknya apapun, lagunya nggak bakal berubah, Cing. Berubah, ya. Kecuali kalau kopi ada tuh yang bongkar kebiasaan lama. Iya. Tapi kan itu cuma satu di antara puluhan juta. Iya. Nah, stand up comedian itu tuh fleksibel banget. Materinya itu bisa masuk ke dalam, ya gue tuh sering banget kayak misal gue lagi nampil di bank apa, materi gue menyesuaikan sama produk-produk dia gitu. Jadi masuknya halus. Nah, dengan kemampuan stand up comedian yang se-fleksibel itu, gue masih agak bingung kenapa stand up comedian kok bikin acara kok jarang dapat sponsor ya gitu. Karena penontonnya dikit kali, Ling. Iya. Maksudnya yang hadir di situ, untuk masa yang hadir di situ, yang hadir tuh dikit. Mungkin kita tuh 1/10-nya kali. Iya, tapi kan sebenarnya kalau kita kan bisa jualan di digitalnya juga, Cing. Oh ya, kalau di jualan termasuk itu kan, tapi lo akan minta nambah pasti. Kalau iya kan? Enggak, tapi bener sih. Iya. Ya, tapi kan berarti ya kalau per 10-nya budgetnya juga kan lebih kecil harusnya dong. Ya, misalnya iya. 1/10-nya juga lah. Iya, gitu. gue juga mikirnya kan emang kita kan pasti Cing Abdel kemarin bikin show, naruh klip kan. Di klip itu kan sebenarnya di credit title-nya bisa dimasukin sponsored by kan bisa itu juga kan. Iya. Tapi kita keuntungannya dibanding musisi, kita punya kesempatan lebih banyak tampil sebenarnya. Karena bisa bikin sendiri. Bukan. Di acara corporate itu, yang skala-skala kecil, seminar, atau kita rapat bisa. yang 3 jam, butuh ice breaking 15 menit, ada kita. Oh iya. Kalau padi nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu harus yang gedenya. Iya, yang harus gedenya. Akhir tahun. Betul. Kalau kita akhir kayaknya yang meetingan 2 bulanan ini aja sekarang udah ada, bener. Pasarnya udah banyak. Mungkin kita lebih untung di situnya. Untung di situnya, tapi kalau bikin show, ya dia lebih baik yang ngambil narik masa banyak kali. Iya. Mungkin masih mikirnya brandingin waktu offline-nya doang ya. Benar. Tapi Komodo itu. Iya ya. Kenapa nggak Panji ya? Kenapa nggak? Iya, gue nggak ngelihat ada kan biasanya nih. Misal Cing Abdel Abdel Universe by brand apa kayak gitu kan kalau acara musik gitu kan. Iya. Pesta Abdel by bang apa gitu. Nggak banyak. Kenapa nggak gitu? Padahal kan cukup oke gitu. Secara digitalnya juga anak stand up kan aktif semua. Iya gitu tuh. Kepikiran aja. Iya. Kita baru bisa narik sponsor ya yang kayak lo kayak MP. Iya karena MP kenal. Store. Iya. Gue bikin Hoi. Oh iya Pak. Wah sponsor banyak banget. Banyak. Tapi dari delegasi, dari yang nonton. Itu support nih, support by. Bukan sponsor ya, support by ya. Support by itu. Iya. Nah, ini gue sebenarnya ada satu lagi nih Cing yang lagi proses nih Cing. Perumahan. Nah. Jadi perumahan, gue tuh menjualnya dengan lo nih. Kalau lo datang ngiklan di tempat gue, orang yang datang itu orang-orang yang emang udah aware sama dunia keuangan. Jadi secara finansial mereka nih oke. Ya. Jadi kalau lo mau ngiklan jualan rumah, tepat sasaran lah. Tepat sasaran, itu yang gue jual sih. Ya
harusnya sih minggu ini tuh udah deal dan posternya ganti. Iya. Gitu. Ya salah sendiri belum deal jadi belum ada. Ya. Itu yang bawa apa tuh? Hibur itu MP Store. Oh, investor. Ticketing partnernya. Oh, ticketing partnernya investor. Support by Hiburin. Nah itu yang satu lagi juga karena belum ganti poster kan ada tuh. Nanti ada Sukor Sekuritas ada juga. Oh, yang Masuk. nyanyi itu. Yang nyanyi. Oke. Kita manfaatkanlah semua ya yang bisa kita manfaatkan. Betul, ya. Jadi karena ini di-manage sama Hiburin yang udah banyak pengalaman Ya. memanage show Show, stand up. ya. Mungkin nanti secara teknis lo udah aman lah. nggak pusing lagi ya. Benar. Sebagai ini kan karena dulu pada saat orang mau bikin spesial komiknya ikut pusing juga. Iya. Sekarang mungkin lo promo aja. Tapi gue sekarang lagi konsentrasi. pusing, Cing. Kenapa? Gara-gara gue tuh salah nih, Cing. Gue tuh sekarang kan gue aktif di dunia keuangan. Jadi gue sama beberapa influencer keuangan itu bikin gerakan namanya gerakan memutus rantai. Oke, memutus rantai apa nih? Rantai masalah-masalah keuangan yang diderita sama masyarakat menengah bawah lah. Kan pinjol, bank rentenir, bank keliling gitu itulah. Nah, tahun lalu kita udah bikin di Cirebon. Cuma tahun lalu tuh prosesnya gue bikin show bulan Juli, acara Cirebonnya bulan September kalau nggak salah. Jadi gue habis pusing show, kelar, baru ngurus ini. Nah, si gerakan memutus rantai ini sekarang bikinnya tanggal 27 Juli. Dan gue di sana jadi ketua, Cing. Sebelum ini dong berarti. Seminggu sebelumnya. Apa yang dibikin apa? Memutus rantai itu apa? Bikin acara di Cilegon. Bentuknya? Bentuknya acara offline. Datang ke sana kerjasama sama pemerintah setempat buat pakai gedungnya secara gratis. Karena kan kita acaranya nggak berbayar. Pakai gedungnya secara gratis, ngundangin ibu-ibu PKK, guru-guru buat diedukasi di sana. Ya kan gue harus ada tektokan sananya. Karena tuh ternyata guru itu, Cing, jadi profesi yang paling banyak terjerat pinjol. 42% orang yang terjerat pinjol itu profesinya sebagai guru. Jadi pengen ngedukasi keuangan ke yang kayak gitu-gitulah. Di kota-kota, bukan kota-kota besar, kayak misal Cirebon, Cilegon. Kota kedua lah ya. Kota kedua. Ya. Ini sekarang tuh berbarengan nih, gue ngurus yang ini sebagai ketua, yang ini sebagai penampil gitu. Jadi pusing juga. Gue kira tuh dulu karena gue udah pernah bikin show kayaknya bakal aman deh, nggak perlu dipikirin segitunya. Ternyata kepikiran segitunya ya. Emang deg-degan bikin show-nya tuh emang gak nyaman ya. Betul, ya. Nah, yang gerakan memutus rantai ini lo bikin komunitasnya apa namanya? Nama itu dibikinnya sebagai yayasan. Oke. Namanya Yayasan Gerakan Memutus Rantai itu ya, bentuknya yayasan. Oh, bentuknya yayasan. Namanya Gerakan Memutus Rantai. Jadi kita kemarin yang waktu di Cirebon itu ngundang ibu-ibu PKK mengedukasi keuangan lah, karena kalau edukasi keuangan di sosmed yang terdampak tuh yang ngelihat itu aja. Yang terpapar itu aja. Orang-orang yang udah main sosmed, padahal pengelolaan keuangan tuh perlu juga diketahuin sama masyarakat bawah loh. Yang belum terpapar informasi lewat sosmed. Itu kalau nggak salah Mbak Wina pernah bikin gerakan yang sama, tapi untuk pembantu-pembantu. Jadi edukasi keuangan untuk asisten rumah tangga. Nah ini pengennya ke ibu-ibu PKK gitu, Cing, sama ibu-ibu PKK dan guru di daerah-daerah ya. Udah pernah dilakukan sekali? Sekali di Cirebon. Itu pertanyaan-pertanyaannya sesuatu yang nggak mungkin muncul di acara keuangan yang diadain di hotel. Kan biasa acara keuangan adanya di hotel kan? Iya. Itu kayak, saya mau nanya, ini gimana ya, suami saya tuh keluarganya royal banget. Kalau ada keluarganya ngutang selalu dikasih, tapi nggak pernah berani nagih. Pertanyaan-pertanyaan yang real banget gitu. Bukan, ya kalau yang di hotel kan pasti nggak mungkin pertanyaan kayak gitu. Jadi itu karena kita ngerasa tuh berdua belas, kayak kalau kita edukasinya lewat sosmed terus, yang terpapar tuh segini-segini aja, kita pengen coba masuk ke yang di luar sosmed lah. Itu tahun lalu hitungannya maksudnya lo mau melakukan itu per apa? Kalau yang sekarang niatnya per 2 bulan. Tahun lalu tuh waktu itu karena tahun lalu pengennya sekali bikin, habis itu pas ternyata waktu bikin pada seneng, Cing, kayak kita bikin lagi yuk. Pas bikin lagi ya emang ada banyak kesibukan baru bisa terlaksana ya sekarang-sekarang ini gitu.
Berarti itu nirlaba ya? Nirlaba beneran. Itu gua rasa kemarin acara di Cirebon ya, itu acara yang paling banyak hadiahnya dah. Kayaknya hampir semua peserta dapat hadiah. Yang datang untuk menarik yang datang kita sediakan hadiah. Karena kan emang ada sponsorshipnya lah, ada sponsor. Tapi uang sponsornya semuanya nih makanan, kan biasa kalau makanan kayak gitu gimana sih? Ini Hokben tapi yang pakai 70.000, Cing. Jadi emang udah full buat peserta aja uangnya gitu. Iya. Itu berapa orang yang datang antusias untuk Oh, yang kemarin datang? Kemarin itu kita bikinnya di Balai Desa. Balai Desa kapasitasnya cuma 80, jadi 80. 80-an ini. 80. Nah, kalau yang ini nih yang 27. Ini kalau ini Cilegon kita tuh nih pakai di Aula Kominfo kalau nggak salah namanya ya. Itu kapasitas 100 sampai 150. Jadi rencananya segitu juga. Dan ini akan berkelanjutannya karena gue sebagai ketua gokil, gue membawahi 11 influencer keuangan. Apa sih ininya? Maksudnya ini lo timbal balik dari apa lo pengen melakukan kayak ini? Ini yang timbal balik mereka ya, Cing. Nggak, maksud gue kalau lo ngerasain apa kan kayak kita di stand up comedy, misalnya stand up Indo melakukan sesuatu, ayo aja karena itu adalah timbal balik kita terhadap seni ini gitu. Iya. Nah, lo tuh merasa apa nih di dunia keuangan? Lo udah mendapat apa sehingga lo harus kasih timbal balik lah atas apa yang pernah gitu. Gue tuh merasa hidup gue sekarang jauh lebih tertata semenjak gue aware sama dunia keuangan. Dan kayaknya kalau itu diketahui sama lebih banyak orang tuh lebih bagus. Dan kebetulan yang bergerak bareng nih orang-orang yang jauh lebih senior dibanding gue, Cing. Felicia Putri Cesaka, Ci Alin Wiratmaja, itu emang orang-orang yang emang udah mapan di dunia keuangan lah. Jadi gue tuh gue diajak lah sama mereka gitu. Cuma memang dipilihnya sebagai ketua karena mungkin paling nggak sibuk ya. Iya, paling gampang disuruh juga ya. Jadi gue kayak punya 11 majikan sih, Cing. Bukan 11 anak buah ya? Bukan 11 anak buah. Yuk, bikin rompi di mana ya? Gue stand up comedian kali, bukan orang konveksi gue. Iya. Ini sama Danang kalau mau bikin, ini orang konveksi nih. Oh iya? Iya. Bikin rompi berapa? Nanti habis itu gue tanya. Iya, itu ada hoodie, ini lagi bawain hoodie itu. Emang bokis banget ya anak nih. Oke. Benar lagi disuruh bikin rompi. Iya, bisa. Langsung. Mantap. Lo di daerah mana? Cilegon. Nah, ini lebih dekat lagi Tangerang, lebih nganternya lebih iya sama ini, Cing. Bedanya yang sekarang itu dibandingin Cirebon dulu. Cirebon itu kan satu kali kegiatan kelar. Sekarang itu kita bikin volunteer gitu. Nah, rompi itu buat volunteer. Buat volunteer. Banyak berarti. Iya. Cuma yang volunteer sih pakai baju sendiri digunting. Ditulis ya. Oke, Yuda, terima kasih. Sama-sama, Cing. Sudah hadir di sini, semakin sering ke sini semakin banyak pencerahan yang gue dapetin mengenai dunia keuangan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga buat yang Amin. Dan yang mau nonton silakan beli di Showyuda pakai H, showyuda.mpstore.co.id. Karena tinggal beberapa hari lagi. Betul, 1 bulan lagi, guys. Ayo langsung satu lagi, Cing, lupa, Cing. Yang nggak aware sama dunia keuangan santai ini materinya nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu kan gue emang bahas soal IPO, bahas ini emang agak ada diksi-diksi yang ada diksi-diksinya hanya diketahui oleh orang yang bergerak di keuangan. Ya, ini tuh tentang uang, jadi lebih gampang lah. Ya, lebih universal lah. Betul. Pokoknya masalah uang. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah.